Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1247. Sudah ratusan tahun berlalu dan kini tingkat kekuatan Susuelan telah mencapai ranah Dewa Iblis tingkat 9, dengan satu roda ilahi yang terlihat di belakang kepalanya, dan kualitas roda tersebut sangat tinggi, termasuk dalam kategori atas. Mampu membentuk roda ilahi berkualitas tinggi menandakan bahwa, jika tidak ada halangan besar di masa depan, paling tidak ia memiliki potensi mencapai tingkat Raja Dewa 4 roda. Di mana Tu Yuming? Tanya Luo Xiu sambil melangkah mendekati Susuelan. Saat itu juga, lawan yang baru saja bertarung dengannya langsung berubah menjadi cahaya dan melarikan diri, jelas terintimidasi oleh kekuatan Luo Xiu. Namun, Luo Xiu tak mempedulikannya urusan antara orang itu dan Susuelan tidak ada hubungannya dengan dirinya. Sejujurnya, dulu jika bukan karena Tu Yuming begitu gigih, Luo Xiu tidak akan terlalu memperhatikan wanita penuh intrik seperti Susuelan. Pertanyaan langsung tentang Tu Yuming sebenarnya sudah ia perkirakan, dan sejak melihat Luo Xiu muncul, Susuelan sudah menyiapkan diri. Maka ketika mendengar pertanyaan itu, ekspresinya langsung berubah suram. Yuming, dia sudah mati, ucap Susuelan dengan nada penuh duka, matanya memerah dan air mata tampak berkilau di sudutnya. Mati, alis Luo Xiu berkerut mendengar itu. Ia tak yakin seberapa besar kebenaran dari ucapan wanita ini, tapi kemungkinan besar tidak akan sembarangan menjadikan kematian Tu Yuming sebagai bahan kebohongan. Lagi pula, ketika Tu Yuming pertama kali ke dunia Huang, dia hanyalah Dewa Iblis tingkat 6, dan terlibat terlalu dalam dengan wanita berotak rumit seperti Susuelan. Jika dia masih hidup, justru itu yang terasa aneh. Meski mendengar kabar kematian Tu Yuming, hati Luo Xiu tetap tenang. Karena bagi siapapun yang menapaki jalur kultivasi, mereka harus selalu siap menghadapi kematian kapanpun. Bahkan dirinya sendiri pun sudah mempersiapkan itu sejak lama. Bagaimana dia mati? Di tingkat kekuatan apa dia saat meninggal? Tanya Luo Xiu serius. Jika Tu Yuming mati saat kekuatannya belum tinggi, mungkin Luo Xiu masih bisa memutar balik waktu untuk menghidupkannya kembali. Aku tidak tahu, jawab Susuelan menggeleng. Saat kami baru tiba di planet Tongsang, Yuming pergi ke luar angkasa bersama beberapa orang untuk mencari harta karun. Tapi setelah pergi, dia tidak pernah kembali. Luo Xiu baru saja akan bertanya lagi ketika suara kasar tiba-tiba terdengar. Sialan kau, perempuan jalang bermarga Su, kau kira dengan mendatangkan bala bantuan bisa lolos dari tangan tuanmu ini? Belum selesai suara itu bergema, seorang pria parubaya muncul dari arah kota Yunsang dan langsung menghampiri Susuelan. Bersamaan dengan itu, Luo Xiu melihat pria yang tadi bertarung dengan Susuelan kini berdiri di samping pria parubaya itu. Guoda, kau terlalu keterlaluan, kau membunuh suamiku, merebut harta kami, apalagi yang kau inginkan? Teriak Susuelan penuh amarah dan kebencian, matanya berlinang. Susuelan, berhenti memfitnah. Kematian suamimu tidak ada hubungannya denganku. Guoda mendengus dingin, lalu menatap Luo Xiu dengan tatapan tajam. Kau pasti baru pertama kali datang ke planet Tongsang, ya? Dengar baik-baik, ada hal-hal yang lebih baik tidak kau campuri, atau kau akan mati. Kata-katanya penuh ancaman, namun Luo Xiu sama sekali tak menggubris. Dia pernah membunuh eksistensi sekuat Kaisar Agung, jadi ancaman dari Dewa Iblis tingkat 9 seperti ini bukanlah apa-apa. Tak seperti Susuelan yang hanya memiliki satu roda ilahi berkualitas tinggi, Guoda memiliki 4 roda ilahi, meski semuanya berkualitas rendah tetap saja kekuatannya jauh melampaui milik Susuelan. Namun, melihat Luo Xiu sama sekali tak meliriknya, Guoda merasa dilecehkan dan wajahnya pun menjadi gelap. Saat ia hendak mencari alasan untuk menghajar pendatang baru ini, matanya tiba-tiba terpaku pada wanita berbaju merah di samping Luo Xiu. Perempuan luar biasa cantik, serunya dalam hati. Sepanjang tahun di planet Tongsang, ia sudah melihat banyak wanita, tapi tak satu pun yang bisa menandingi aura dan pesona wanita berbaju merah ini. Namun, saat tatapan Guoda yang penuh nafsu menyapu tubuh istrinya, wajah Luo Xiu langsung menjadi sedingin es. Perlahan, ia menoleh dan untuk pertama kalinya menatap pria bernama Guoda itu tatapan yang tampak biasa, namun menyimpan hawa dingin menembus tulang, membuat Guoda merasa tubuh dan bahkan jiwanya seolah membeku. Dalam sekejap itu, hati Guoda dipenuhi rasa takut. Sebagai seorang Dewa Iblis tingkat 9 tahap akhir dengan 4 roda ilahi, ia seharusnya jauh lebih kuat daripada lawannya yang tampaknya hanya memiliki satu roda ilahi, kemungkinan besar hanya tahap awal Dewa Iblis tingkat 9, tetapi mengapa hanya dari satu tatapan pria itu, ia bisa merasakan tekanan sebesar ini? Guoda mundur belasan langkah sebelum kesadarannya kembali pulih, dan ia mendapati seluruh tubuhnya sudah basah oleh keringat dingin.
Pria ini bisa bertahan hidup dan berkembang di planet Tongsang selama bertahun-tahun bukanlah orang bodoh. Ia tahu dengan sangat jelas bahwa pemuda berbaju hitam ini adalah sosok yang mengerikan. Paling tidak, ia bukan tandingannya dan bukan seseorang yang bisa ia cari gara-gara. Maafkan saya atas ketidaksopanan tadi, ini sebagai gantinya, saya pamit. Ucap Guoda dengan cepat. Ia segera melepaskan cincin penyimpanan dari jarinya, meletakkannya dengan sopan di hadapan Luo Xiu, memberi hormat, lalu berubah menjadi cahaya dan menghilang tanpa banyak bicara. Reaksi Guoda ini membuat Luo Xiu sedikit terkejut. Ia sebenarnya tak tertarik pada cincin penyimpanan milik Dewa Iblis biasa, tetapi ia justru mengagumi keputusan cepat pria ini. Jika Guoda tidak segera mengakui kesalahan dan menyerah, maka saat ini ia sudah menjadi mayat. Ya, Luo Xiu memang sempat berniat membunuh, hanya belum sempat melakukannya. Sesuai dengan pepatah, kalau bisa memaafkan, maafkanlah. Luo Xiu bukanlah orang yang haus darah. Apalagi untuk orang kecil seperti Guoda, membunuh atau tidak membunuhnya sama saja tidak terlalu penting. Su Suelan diam-diam mengamati dari awal sampai akhir. Ketika melihat reaksi Guoda, ia juga merasa terkejut. Bagaimana mungkin seorang tahap akhir Dewa Iblis tingkat 9 bisa begitu takut hanya pada seseorang yang tampak seperti tahap awal? Namun melihat cara Guoda seperti tikus melihat kucing, mata Su Suelan memancarkan kilau keheranan. Ia yakin, kekuatan pria bernama Luo Xiu ini jelas bukan seperti yang terlihat di permukaan. Kakak Luo, kenapa kau membiarkan dia pergi? Dia itu pembunuh Yuming, seru Su Suelan dengan nada mendesak. Nona Su, pertama, hubungan kita tidak sedekat itu, jadi tolong jangan memanggilku kakak. Kedua, semua yang kau katakan hanyalah dari satu sisi. Terus terang aku tidak mempercayaimu, jawab Luo Xiu dengan nada datar dan sikap yang dingin, tanpa memperdulikan perasaan siapapun. Kau, wajah Su Suelan langsung berubah menjadi sangat buruk saat mendengar kata-kata itu. Aku bukan Tu Yuming, lanjut Luo Xiu sambil melirik Su Suelan, lalu melangkah pergi menuju kota Yunsang. Tubuh Su Suelan bergetar halus. Mendengar kalimat itu, ia yang cerdas langsung mengerti maksudnya. Luo Xiu ingin memberitahu bahwa dirinya bukan Tu Yuming, jadi jangan coba-coba memanipulasinya seperti dulu memanipulasi Tu Yuming. Yan Yuer yang mengikuti di samping Luo Xiu tak mengatakan apa-apa dari awal sampai akhir. Tentang Tu Yuming, ia juga pernah mendengar Luo Xiu menyebutkannya, sang dewa kegelapan yang dulu terkenal di dunia besar 3000. Kini telah mati tanpa jejak di ruang angkasa. Saat Luo Xiu masuk ke kota Yunsang, kesadarannya sudah menyadari bahwa Su Suelan juga ikut mengikuti mereka. Tidak hanya itu, Luo Xiu juga melacak keberadaan Guoda yang tidak menyadari bahwa dirinya sedang diikuti. Kesadaran Luo Xiu setara dengan tingkat Kaisar Agung, bahkan wali kota Yunsang pun tidak akan bisa menyadarinya. Untuk Su Suelan yang mengikuti di belakang, Luo Xiu tidak peduli. Tanpa hubungan dengan Tu Yuming, dia dan wanita itu tidak akan punya kaitan apapun. Menurut klaim Su Suelan, Tu Yuming dibunuh oleh Guoda, maka kemungkinan besar lentera surgawi King Tian juga jatuh ke tangan Guoda. Namun, benda sekelas itu jelas tidak mungkin dijaga oleh orang seperti Guoda, artinya ada kekuatan lain di belakangnya. Apapun itu, Luo Xiu dan Tu Yuming pernah menjadi teman. Jika mungkin, ia berencana mencari tempat kematian Tu Yuming dan mencoba menghidupkannya kembali. Dan jika berhasil, lentera surgawi King Tian akan dijadikan sebagai bayarannya. Bagi Tu Yuming, benda sekelas itu justru jadi petaka. Luo Xiu berjalan di kota seolah tengah santai, padahal ia terus mengikuti pergerakan Guoda. Tiba-tiba, ia merasakan kesadarannya mengalami hambatan. Guoda masuk ke sebuah gedung komersial di kota, dan ketika naik ke lantai 3, ia terhalang oleh formasi yang mencegah pengintaian kesadaran. Namun formasi itu hanya bisa menahan kekuatan hingga Raja Dewa Lima Roda. Dengan kekuatannya, Luo Xiu bisa menembusnya dengan mudah tanpa menimbulkan alarm. Di lantai 3, ruang tamu besar dan mewah tampak disiapkan dengan indah. Di sana, Guoda berlutut hormat di hadapan seorang pria berpakaian mewah, sedang melapor. Ketua, hamba gagal membawa wanita rendah itu, mohon beri hukuman. Guoda melaporkan kejadian di luar kota, termasuk kemunculan pria misterius berbaju hitam yang tak terduga. Kau yakin dia hanya seorang dewa iblis tingkat 9 tahap awal dari luar? Pria berpakaian mewah yang dipanggil ketua itu mengernyit. Di planet Tongsang ini, sejak kapan dewa iblis biasa berani menentang Fusan Hui mereka? Bersambung.